Peran profetis gereja adalah peran yang dijalankan secara terbuka terhadap persoalan konkret yang dihadapi oleh masyarakat luas. Sehingga gereja dapat berkontribusi dan juga memberi solusi nyata terhadap pergumulan jemaat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum atau yang sering kita kenal dengan nama Yakum adalah lembaga sosial gerejawi yang bergerak dalam isu kesehatan yang tentunya juga menjalankan peran-peran profetis dalam setiap kegiatannya. Demikian juga dengan orang-orang yang bekerja di dalam lingkungan Yakum, tentu memiliki peran profetis sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Lalu, apa saja peran profetis yang dilakukan oleh tokoh kita kali ini melalui Yakum? Bagaimana peran tersebut dijalankan dan tantangan apa saja yang selama ini dihadapi dalam menjalankan peran profetis tersebut? Community Development Bethesda Podcast. Sobat CD Bethesda, kembali bersama dengan saya Denny dalam Community Development Bethesda Podcast. Dalam episode kali ini kita akan bersama-sama ngobrol santai. Kita akan bersama-sama berdiskusi tentang peran profetis melalui Yakum. Nah, saat ini sudah bersama dengan saya Bapak Pendeta Simon Julianto, yang beliau adalah seorang pendeta sekaligus dosen, dan juga beliau ini adalah ketua pengurus Yakum. Pak Simon, apa kabar? Baik Mbak Denny. Puji Tuhan, sehat ya Pak ya? Sehat sekali. Luar biasa. Senang ketemu. Pak Simon, terima kasih sudah berkenan hadir di CD Bethesda dalam acara Community Development Bethesda Podcast. Oke. Ya. Pak Simon, tadi saya sudah menyampaikan bahwa Pak Simon ini adalah pendeta di Boyolali, Pak. Pendeta GKJ Boyolali. GKJ Boyolali. Kemudian Pak Simon ini juga pengajar, dosen, di mana Pak? Saya sebagai PPK, pendeta pengajar di Fakultas Teologi UKSW Satya Wacana Salatiga. Dan ternyata Pak Simon ini juga ketua pengurus Yakum. Sejak kapan, Pak? 2020. 2020 ya. Nggak capek, Pak? 3 peran loh, pendeta dengan jemaat yang tentunya banyak, kemudian dengan persoalan-persoalan jemaat yang macam-macam, dosen juga dengan mahasiswa-mahasiswa ya macam-macam juga, pengurus Yakum juga dengan persoalan-persoalan yang mungkin banyak juga. Nggak capek, Pak? Lumayan. Ini tergantung kita menikmati atau enggak kok Mbak. Gitu ya Pak? Iya. Ketika kita menikmati semua pekerjaan kita, aktivitas kita, tentu rasa itu enggak ada ya. Iya. Nah Pak Simon ini kan melakukan 3 peran yang sebutkan tadi, 3 fungsi tadi. Ini lebih condong kemana Pak? Kegiatannya lebih banyak yang mana? Begini. Sebelum ke sana saya mau ngomong tentang profetis dulu boleh? Boleh Pak. Ya, boleh Pak. Supaya kemudian arahnya jelas kita bareng-bareng. Boleh. Profetis di dalam pemahaman saya dan memang yang selama ini saya pahami itu adalah fungsi kenabian dari kata profet ya. Siap orang yang akan melakukan tugas profetis sesungguhnya dia sebagai petugas Tuhan. Petugas Tuhan. Apa? Menyatakan kehendak Tuhan melalui karyanya, melalui aktivitasnya, perkataan, pemikiran, dan apapun. Dan pasti indikatornya adalah kehendak Tuhan. Kita tahu kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik bagi umat manusia. Maka melalui apapun, tugas profetis harus dilakukan. Nah dari sisi itu, maka kemudian menjawab pertanyaan pertama penjenengan, saya menjawab begini. Semua yang Tuhan tugaskan kepada saya sudah Tuhan ukurkan kepada saya tentang kekuatan saya,
serta Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sendirian, dan pasti semua alatnya itu akan diperlengkapi. Sebagaimana Yakum pasti juga diperlengkapi, Mbak Deni juga pasti diperlengkapi kan, begitu-begitu. Nah, maka saya melihat kalau saya dipercaya untuk mengemban 3 tugas ini, prioritasnya mana? Semua 100%. Nah, nggak bisa ini ya Pak ya, yang jadi, ini sekian persen, betul, yang ini sekian persen nggak bisa ya semua Pak ya? 100%. Tuhan Yesus Kristus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi kalau saya ditugasi bagian kecil dari tugas-tugas itu, ya saya 100% harus jadi pendeta. Saya 100% sebagai dosen. Saya juga 100% juga sebagai pengurus Yakum. Itu. Mana yang paling berat? Pada saat saya melakukannya, itu yang harus saya lakukan. Ya, enteng Mbak kalau itu dilakukan. Luar biasa loh ini. Jadi dari banyaknya kegiatan dengan 3 fungsi, 3 peran itu ternyata bisa terlaksana dengan baik. Semuanya 100%. Tidak ada yang diprioritaskan, tidak ada yang dianaktirikan. Ya, semua prioritas masanya. Semua prioritas, semua berjalan dengan ya, karena tugas. Memang tugas Tuhan. Makanya profetisnya itu ada di situ. Semua harus dimaknai sebagai tugas, Mbak. Ya. Jadi karena tugas yang nggak bisa jawab tidak. Ketika kita sudah bilang iya, ya lakukan semaksimal mungkin. Ya. Itu yang penting. Apapun tugasnya ya Pak. Apapun tugasnya. Dimanapun. Betul. Seberat apapun. Ya, begitu. Setuju Pak. Nah ini sebagai seorang pendeta yang juga bekerja di Yakum nih Pak. Bagaimana Pak Simon menjalankan peran profetis tersebut? Penugasan oleh gereja kepada saya di Yakum itu mempunyai mandat. Mandat profetisnya adalah membawa Yakum kepada tujuan awal dari kenapa Yakum itu dibentuk. Jadi Yakum ini adalah alat gereja, alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, menolong mereka yang papa, menolong mereka siapapun itu tanpa pandang bulu, holistik, itu dengan pendekatan kesehatan. Dan alat inilah yang harus dilakukan. Kadang-kadang kan kita sebagai alat lupa siapa yang ngutus kita. Kadang-kadang kita lupa bahwa sebenarnya kita ditugasi apa. Saya tidak tahu apakah memang sebenarnya Yakum sudah tidak melakukan itu atau memang sedikit bergeser. Saya bilang tidak bergeser banyak ya, atau mungkin sudah bergeser. Nah, maka kemudian ditugasi dengan tugas utamanya adalah balekno Yakum, kembalikan Yakum pada kitohnya. Kembali pada kitohnya. Jadi itu peran profetis saya di Yakum itu. Diutus gereja untuk kembalikan. Rumah sakit kembali pada fungsi pelayanan rumah sakitan, teman-teman yang melakukan pelayanan sosial kemasyarakatan sesuai dengan tugas ini adalah alat diakonia gereja. Lakukan tugas itu. Kemudian mereka pada dunia pendidikan juga punya tugas itu, sehingga benar bahwa semua orang itu mempunyai kepentingan, semua bidang itu mempunyai keinginan atau apapun ya, tapi terlepas dari itu jangan lupa dengan apa yang menjadi tugas utamanya itu. Betul. Berarti ini ya Pak, peran-peran profetis sebagai pendeta itu juga bisa diwujud nyatakan melalui pelayanan di Yakum ya Pak. Iya. Nah, sesuai dengan kapasitas saya ya. Balik ning gereja kan tugasnya pendeta. Itu. Betul. Pak Simon, tadi kan sudah disampaikan sedikit Pak Simon menyampaikan bahwa pengurus Yakum itu kan diutus oleh gereja. Jadi Pak untuk menjadi pengurus Yakum begitu. Nah, Pak Simon ini kenapa bersedia? Kok akhirnya diutus oleh gereja sinode ya Pak ya? Sinode. Diutus oleh sinode untuk mengawal Yakum. Ini kenapa kok? Ya, saya bersedia. Ini permasalahan kontrak ya Mbak ya? Ada kontraknya ya Pak? Kontrak dengan Tuhan. Nah, pada saat saya menyatakan iya
di depan Tuhan, dipanggil sebagai pendeta. Kalau dalam pemahaman sinode saya, Gereja Kristen Jawa, seorang pendeta jemaat itu sesungguhnya bukan hanya miliknya jemaat itu, tetapi dia juga miliknya gereja sesinode, miliknya sinode, miliknya lembaga-lembaga milik sinode. Jadi pada saat itu sesungguhnya hanya tinggal nunggu antrian tugaskan apa. Kebetulan saya ditugasi pertama sebagai pendeta jemaat. Dulu sebelum saya sebagai dosen, saya diminta tidak hanya di jemaat, tapi bahkan ngurus sak sinode. Saya pernah ngurus sesinode. Berarti pernah tergabung dalam sinode ya Pak ya? Iya, saya pernah jadi sekretaris umum sinode, pernah jadi ketua umum sinode. Nah, itu tugas-tugas yang ketika itu dipilih ya, bagi saya ini proses bagian dari ini saya terikat kontrak pada saat itu, nggih Gusti, iya Tuhan, saya akan lakukan apa yang jadi tugasmu. Maka ketika melihat bahwa contohnya adalah UKSW itu butuh dalam rangka pengembalian relasi dengan GKJ, dibutuhkan sana, saya siap gitu, tanpa meninggalkan GKJ Boyolali gitu. Karena itu tugas saya juga. Ketika saya selesai sebagai di sinode, ya sinode melihat bahwa Yakum ini sudah saatnya untuk difikirkan. Bukan berarti selama ini gak dipikirkan, tetapi mungkin semakin didekatkan dengan gereja. Itu tugas profetisnya, semakin didekatkan kepada gereja. Nah, itu tugas profetis saya ketika saya dipanggil. Nah, karena didahului itu dan memang mandat itu diberikan, saya siap untuk melakukannya. Yaitu sebenarnya sederhana kok, mengalir begitu atas apa yang memang sudah saya komitmenkan begitu. Ya, luar biasa dengan kesibukan-kesibukan sebagai pendeta, sebagai dosen, ternyata masih bersedia atas panggilan Tuhan untuk berpelayanan juga di Yakum gitu ya, betul, Pak ya. Betul. Nah, Pak Simon, Yakum ini kan lembaga besar. Yakum ini punya 3 pelayanan. Yang pertama dalam bidang kesehatan. Yakum itu punya 12 ya Pak ya, 12 rumah sakit, 13 rumah sakit dengan beberapa klinik-klinik kecil yang ada. Kemudian di dalam bidang pendidikan kita ada Stikes, ada berapa Pak? 3 ya Pak ya? Ada 3 Stikes. Kemudian dalam bidang PKMK atau pengembangan kesehatan masyarakat dan kemanusiaan kita ada 3 PKMK. Nah, dengan lembaga yang besar, kemudian Pak Simon bersedia menerima panggilan Tuhan untuk berpelayanan di Yakum, tentunya Pak Simon punya mimpi. Mimpi apa Pak yang ingin diwujudkan ketika Pak Simon, saya bersedia untuk berpelayanan di Yakum? Ya, jadi mimpi saya yang utama adalah melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam rangka mencapai mimpi itu, saya harus tahu apa yang jadi tugas saya. Maka setiap kali ada persidangan sinode, khususnya apabila membicarakan Yakum, saya diminta untuk menyampaikan laporan, kemudian saya nunggu dawuhnya. Dawuhnya itulah yang harus jadi mimpi saya. Apa dawuh sinode? Apa tugas sinode hari ini? Apa tugas sinode dalam 1 tahun 2 tahun mendatang ini? Itu yang tidak harus saya angkat menjadi mimpi. Nah, kalau orang sudah siap menjadi profet itu, di samping mimpi pribadi juga harus ada mimpi yang diletakkan oleh Tuhan kepada dia. Nah, saya menghayati mimpi yang harus saya letakkan di dalam mimpi saya itu adalah tugas yang diberikan. Jadi pasti berjenjang begitu. Apa saja. Nah, dawe opo? Gitu. Dawe opo pasti kemudian dikaitkan. Maka itu juga melalui Rensra Yakum yang sesungguhnya awal-awal itu memang kami menempatkan, jadi pengurus menempatkan kita tidak bisa sendirian. Oleh karena itu kita lihat dulu. Kita dengar dulu apa yang dikersake, yang dimaui oleh yang empunya kita. Makanya, dalam hal ini sinode ya Pak ya? Dua sinode itu menyampaikan keinginannya, harapannya, serta perintahnya. Itulah yang harus diangkat sebagai mimpi kita. Nah, ini yang sekarang jadi rensra kita itu.
Nah, kan akhirnya kemudian terorganisir kan. Nah, makanya jadi enak karena yang lakukan bukan saya saja. Wah, gitu. Termasuk penjenengan itu kan kemudian jadi melakukan mimpi saya, mimpinya gereja, begitu. Bisa dicontohkan, Pak? Misalnya nih, saya punya mimpi, saya akan membawa Yakum ini untuk apa gitu. Ada nggak, Pak? Contoh-contoh yang bisa sobat-sobat CD Bethesda terima gitu. Baik, begini. Saya milahkan antara mimpi pribadi dengan mimpi sebagai mandataris profet itu. Kalau mimpi mandataris itu ada di dalam Renstra. Apapun yang ada di Renstra itu adalah mimpi saya dan mimpinya Yakum. Tapi sebagai pribadi kan juga harus mendukung. Mimpi saya mendukung apa yang jadi mimpi itu. Hal-hal kecil yang mungkin kecil lah. Apa yang bisa saya lakukan dalam rangka mimpi itu terwujud. Maka ada mimpi-mimpi kecil yang harus saya bangun juga. Contohnya itu adalah dengan mencoba. Saya bermimpi bahwa Yakum ini pada akhirnya komunikasi berjalan dengan baik. Nah, komunikasi berjalan dengan baik. Kenapa saya kemudian ketika ada orang yang tidak setuju, saya selalu milahkan. Kalau pengurus tidak mau ketemu, saya selalu bilang, kowe iso kok, jenengan iso kok ketemu dengan saya sebagai Simon. Nah, itu sering saya itu lakukan itu. Jadi dalam rangka apa? Dalam rangka saya bermimpi bahwa komunikasi di mana itu menurut saya adalah salah satu yang selama ini menghambat pertumbuhan itu bisa semakin dicairkan melalui itu. Dan sedapat-dapat yang bisa saya lakukan, mimpi itu coba saya lakukan. Kebenaran juga ada beberapa pengurus nyata senang juga lakukan hal yang sama begitu. Pembina juga yang sama, dan saya harapkan nanti banyak teman-teman yang akhirnya terbuka untuk yuk memulai segala sesuatu dengan ngobrol yuk gitu. Kita mulai dengan ngobrol saja deh. Ya, barangkali tidak ada solusi, no problem. Tetapi mendekatkan hati, mendekatkan rasa itu akhirnya akan bisa menjadi satu peluang. Ya, peluang untuk mencari solusi apapun itu. Barangkali titiknya adalah ternyata nggak ketemu. Tapi nggak ketemunya kan kemudian baik-baik saja karena sudah akrab. Nah, gitu loh. Jadi mimpi saya ada kedamaian, ada relasi yang baik. Ya demi apa? Demi mimpi besarnya. Yakum harus tetap ada dan bertumbuh. Begitu. Betul, setuju sekali Pak. Dengan ngobrol kita semakin dekat, akhirnya tahu nih apa sih masalahnya gitu. Komunikasi apa yang harus kita jalankan gitu. Setuju sekali Pak. Nah, Pak Simon, ada nggak sih tantangannya atau hambatan atau kendala ketika Pak Simon mewujud nyatakan mimpi itu? Kendalanya dimanapun pasti ada ya, pasti ada. Jadi internal maupun eksternal itu pasti ada. Kalau kelemahan saya kan, saya itu kesibukan saya cukup banyak, sehingga kendala yang paling utama adalah bagaimana mengatur waktu. Jadi penyanyi tadi ketika bertanya bagaimana mengatur waktu, itu benar begitu. Dan itu menjadi tantangan terbesar. Tapi akhirnya saya jadikan inilah tantangan tuh saya jadikan peluang yang harus saya balik ke bener-bener lah. Harus didesain sedemikian rupa piye carane sing angel ini menjadi gampang. Makanya saya bilang nikmati saja. Ya, nikmati saja, dan ternyata bisa gitu loh. Meskipun kepondal-pondal gitu. Tapi kepondal-pondal itu kalau dinikmati enak kok gitu loh. Itu nikmat begitu. Jadi seperti kemarin contohnya saya pagi harus di UKSW ngajar. Pagi. Jam 1 siang sudah harus ada di Yakum di Solo. Kemudian itu sebenarnya ada tugas yang lain lagi. Saya juga harus mendampingi teman-teman Solotek. Itu sorenya, itu sama-sama dari Karanganyar ke Solo, itu kan cedak. Malamnya jemaat saya membutuhkan karena mereka saat ini sedang bergumul, sedang mengalami pergumulan jemaat. Jadi ada sesuatu yang dimana
Pak Pendeta Sepuh harus hadir. Nah itu saya kebetulan meskipun saya merasa muda, saya disepuhkan di situ. Nah saya harus hadir di situ. Capek sih physically. Nah, tapi beruntung penjen selalu maringi saya kayak gini nih. Apa namanya ini? Wedang uwo itu, Pak. Wedang uwo kayak gini loh. Nah, saya selalu minum begini-begini itu cukup membantu. Nah, artinya di samping itu juga fresh dan sebagainya. Nah, itu yang bisa. Itu tantangan utama kalau dari internal lebih banyak pada keterbatasan saya. Tapi yang lain-lainnya tantangan yang eksternal sih ini permasalahan ketidaksiapan. Yang namanya orang mau melakukan perubahan itu mesti kan hampir di semua tempat lah. Di semua tempat itu pasti juga banyak orang yang tidak senang, banyak orang yang ini. Meskipun ya beruntungnya adalah bahwa orang-orang yang tidak senang itu adalah orang-orang yang orang yang baik, ya, sehingga ketidaksenangannya itu juga tidak anarkis dan sebagainya. Itu senang saya. Jadi diajak ngobrol masih bisa, diajak gojek masih bisa, begitu. Tapi itu bagian dari tantangan. Regulasi juga memimpin Yakum harus mengembangkan rumah sakit. Regulasi sangat dinamis. Ini sangat berat sekali. Berat sekali, tapi beruntung kami ini kan dikelilingi dengan pakar-pakar pada bidangnya, gitu. Pakar-pakar pada bidangnya. Lalu kemudian di dunia pendidikan kan juga begitu, regulasi yang kemudian harus kami pikirkan tentang bagaimana tiga-tiga ini harus kita kembangkan. Apakah jadi satu ataukah kemudian masing-masing kita kembangkan? Arahnya bisa jadi satu, tapi ini kan masih proses, belum tentu juga. Ternyata tiga-tiganya masih kadang-kadang belum siap, masih awal dan sebagainya. Sisi yang lain regulasinya nggak bisa, contohnya begitu kan. Nah, jadi cuma masalahnya tugas ini harus dilakukan. Betul. Amanat ini harus dilakukan. Jadi praksis profetis ini harus dilakukan. Jadi seberat apapun harus dilakukan. Betul. Itu timbalannya di situ, panggilannya di situ. Iya, karena ada support sistemnya ya Pak, dikelilingi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya, jadi hambatan kendala itu terasa ringan sih Pak. Iya, betul. Betul. Pak Simon tadi sudah disampaikan bahwa kegiatannya ini kan banyak sekali. Jarak rumah, tinggal di Boyolali Pak? Ya, saya tinggal di Boyolali. Tinggal di Boyolali, kemudian harus berkantor di Yakum, kemudian harus mengajar di UKSW, kemudian belum lagi nanti kegiatan-kegiatan di luar itu. Nah, cara ngatur waktunya itu gimana, Pak? Kalau ini, karena tugas utama saya adalah sebagai PPK, maka harus dimulai dari schedule saya di UKSW dulu. Nah, saya ngajar, saya harus ada di PPK, di UKSW itu kapan? Maka kemudian Yakum yang menyesuaikan. Meskipun pada dirinya akhirnya Yakum lebih banyak. setelah tahu tugas saya di UKSW hanya begitu. Nah, dan kata kuncinya adalah mengkomunikasikan. Betul. Kebetulan ini lembaga-lembaga milik gereja semua. Sehingga saya pasti akan mengkomunikasikan, meminta sinode mengkomunikasikan bahwa di samping saya sebagai dosen Fakultas Teologi, saya juga di Yakum. Bilang dong sama Fakultas Teologi, bilang dong sama rektorat, begitu. Termasuk juga sekarang saya kan juga sebagai pembina ini di UKDW. Nah, itu juga akhir-akhir ini harus cukup banyak ke sana. Itu juga harus diberitahukan supaya UKSW nggak curiga. Pak Simonar pindah rono. Ya, itu dalam rangka tugas yang lain. Ketika saya di Solotek meskipun tidak struktural tapi ternyata informal masih diminta oleh sinode untuk lakukan tugas itu juga harus diberitahukan. Nah, demikian juga ketika ke Yakum dengan kebutuhan waktu serta tenaga yang paling besar itu harus diberitahukan. Terutama diberitahukan kepada jemaat saya. Sehingga jemaat saya itu yang
terbiasa saya tinggal. Terbiasa saya tinggal itu menjadi semakin terbiasa. Tapi mereka saya selalu ini sih selalu memakai alasan sebagaimana kalau cara mendidik anak itu ketika nggak punya waktu itu kan pertemuan yang berkualitas. Nah itu ya kalau saya pakai. Kalau dengan jemaat harus dengan pertemuan yang berkualitas. Begitu. Jadi pada saat saya ketemu mereka, pada saat itu mereka harus dapatkan sesuatu yang penting. Nah gitu. Efisien ya Pak ya. Efisien begitu. Itu yang pada saat-saat di mana genting saya harus ada. Nah itu yang jemaat merasa tidak ditinggal. Gitu. Yeah. Betul sekali. Nah, dengan kesibukan yang luar biasa, waktu banyak tersita ya Pak ya dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Tapi Pak Simon ini masih terlihat bugar, semangat gitu ya. Masih tampak muda gitu. Nah, apa itu resepnya Pak? Masih dengan kegiatan yang begitu luar biasa, jarak tempuh yang kalau saya pikir capek gitu ya. Harus lari ke sana dalam rangka waktu 1 hari gitu. Tapi masih terlihat semangatnya luar biasa, kemudian bugar, sehat gitu tuh. Apa tipsnya Pak? Yang pertama saya harus ngaku, saya tidak sebugar yang Anda bilang. Gitu ya Pak. Tapi terlihat segar loh ini Pak Simon ini. Nah, tetapi kata kuncinya adalah setiap orang itu harus mengenal dirinya. Kesehatannya, batas-batas kekuatannya. Betul. Dan oleh karena itu maka dia bisa memanage semua jadwalnya. Jadi ada saatnya di mana saya harus minta pertolongan, tolong dong aku diantar. Nah, tapi ada saatnya kemudian saya bilang aku iso kok karena masih kuat begitu. Itu kaitan dengan jarak dan sebagainya. Masalah waktu juga begitu, juga kekuatan. Nah, ya pasti pendukung-pendukung seperti berbagai macam jamu, minuman begini pasti saya ngunjuk juga ya Pak. Minum, saya senang begitu. Makanya begitu penyanyi, saya minum dulu bentar ya. Monggo Pak. Enak bener. Seger. Wedang uwuh produksi CD Bethesda ini Pak. Bagus ini, kembangkan ya. Ya, jadi ini sesuatu yang memang berfungsi dan memang bermanfaat. Seberapa yang bermanfaat harus kita pakai begitu. Di samping itu ya manajemen pribadi itu harus kuat, relasi dengan keluarga harus kuat juga gitu. Saya itu secapek-capeknya kalau kembali ke rumah semangat lagi ya Pak. Seneng bener lihat istri saya gitu. Kemudian kami miss callan sama video call dengan anak karena anak di Jakarta kan. Ya udah kami bertiga padahal istri saya di sebelah sana Rono supaya dia juga bisa pegang saya. Nah, itu kami bertiga ngobrol begitu anak saya cuma 1. Itu membuat seger lagi begitu. Ya karena memang sumber kekuatan itu orang tua itu ada pada anak, ada pada keluarga. Betul. Nah, di situ. Ya di situ berdoa bersama bareng, kemudian ini jaga, berolahraga pasti harus ya. Apa olahraganya Pak? Sederhana saja, jalan kaki. Saya jalan sehat setiap pagi. Masih sempat Pak? Oh masih sempat, harus ada sempat. Saya bangun jam 4:40, ngolet-ngolet dan sebagainya. Saya kalah. Iya, ngolet-ngolet. Jam 4. Iya, jam 4:40. 4:40, kemudian ngolet-ngolet jam 5:05. Itu mulai jalan. Ya, mulai jalan kurang lebih 4,5 kilo setiap hari. Ya, sempat sih waktu itu semangat sampai 8 kilo, 9 kilo gitu. Nah, ini saya tua gitu ya, malah marah. Ini nggak bikin sehat malah susah gitu. Nah, karena harus tahu kekuatannya. Betul. Sekarang tadi pagi pun saya ini jalan. Ya, gitu. Ya, berarti ini ketika sudah merasa badan kita ini sudah tidak mampu itu harus berhenti. Dan ini Pak, poin yang tadi saya tangkap dari Pak Simon bahwa hati yang gembira itulah kekuatan kita. Betul. Kekuatan untuk menjadi bugar, sehat kembali, penuh dengan semangat hati yang gembira Pak. Dan manajemen hati, manajemen pikir penting loh. Saya selalu mengimani hati yang gembira itu harus saya imani. Kemudian perintah Tuhan untuk kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu saya imani. Sehingga saya mikir yakum seberat apapun gak pernah saya bawa pulang ke rumah. Gak pernah saya bawa ke
UKSW, nggak pernah saya bawa ke jemaat begitu. Jemaat yang barangkali sedang konflik nggak saya bawa ke Yakum. Demikian juga saya ngalami kesulitan penelitian, kan saya harus penelitian juga ketika sebagai dosen. Saya harus lakukan tugas-tugas yang lain, ngajar ramudeng-mudeng, saya kadang-kadang bingung, semakin berkembang, itu nggak saya bawa ke Yakum. Biarlah sesuai dengan apa yang sedang saya hadapi. Betul. Begitu. Ya, setuju sekali Pak. Pak Simon, kalau tadi di awal disebutkan bahwa Yakum ini kan lembaga besar gitu ya. Salah satu unitnya itu CD Bethesda. Ya, betul. Ya, salah satu unit Yakum itu adalah kami gitu ya, CD Bethesda itu. Nah, bagaimana pandangan Pak Simon tentang CD Bethesda Yakum ini? CD Bethesda dari sisi pendekatan profetis itu adalah petugas diakonia gereja. Petugas diakonia Tuhan. Dan tugas diakonia itu adalah menolong masyarakat dengan pendekatan kesehatan ya. Dan penyanyi sudah mencanangkan rumah sakit tanpa dinding. Ini sebuah pendekatan yang luar biasa. Pendekatan kesehatan yang luar biasa. Artinya banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi ini penting untuk dijaga. Untuk terus dikembangkan. Jadi saya selalu mengatakan Yakum ini sesungguhnya adalah gereja juga. CD Bethesda itu gereja juga gitu. Gereja tanpa sakramen. Maka orang-orang di dalamnya pun ini bukan bicara masalah mereka harus berKTP Kristen atau enggak, bukan itu. Itu gereja dalam arti fungsi menolong masyarakat. Yang ditolong siapapun. Nah, dalam rangka supaya masyarakat menjadi sehat, gitu. Menjadi baik dan sebagainya. Itu yang memang sebagai bagian dari petugas Tuhan ya memang spirit Yakum kan jelas kan. Etos kerjanya berdiakonia, kerja keras. Ketika berdiakonia itu tidak boleh dilakukan setengah-setengah begitu. Jadi terima kasih kalau kemudian CD Bethesda masih pada on the track untuk lakukan kerja keras berdiakonia ini, karena tugas utamanya berdiakonia. Tugas utamanya berdiakonia. Betul. Gitu. Ada masukan Pak untuk CD Bethesda Yakum yang sudah berkarya sampai saat ini? Ya, saya senang kalau ketemu dengan teman-teman CD Bethesda, ketemu dengan komunitasnya, mitra-mitra CD Bethesda. Ya beberapa kali kan saya beberapa kali sering dipertemukan dengan mereka ya, itu catatan saya yang pertama adalah ini harus dipertahankan, tetapi jangan puas dengan apa yang sudah kita capai. Karena memang dawuh untuk kerja keras ini tidak bisa berhenti begitu saja ya. Artinya bukan sekedar sudah kami lakukan kok. Kamu harus lakukan lebih lagi. Itu yang ini makanya kenapa kami dorong terus, ayo kembangkan kemitraan, kembangkan berbagai macam program yang ada, berbagai macam ranah yang barangkali masih bisa kita lakukan begitu. Tanpa mengada-ada, tapi memang itu menjadi mandat kita. Menjadi mandat kita itu yang harus kita kembangkan. Ya mungkin kita lebih bisa mengembangkan pada bidang-bidang yang lain yang bisa kita lihat begitu. Ya itu yang saya lihat. Saya kemarin ketemu dengan salah satu mantan bosnya donor di di Korea. Kebetulan baru saja datang ke Korea. Saya ketemu dengan mantar ini. Kenapa saya sempat ngobrol dengan Pak Wahyu, Pak, yang Korea kuwi donormu sapa? Yang itu Good People International Good People International itu. Nah, kemudian ternyata Mr. Kim itu dulu adalah bosnya itu. Saya cerita, Yakum itu. Nah, Yakum itu lembaga misi gereja dalam bidang diakonia yang ini ya. Jadi saya cerita begitu. Ya, semakin banyak cerita tentang apa yang sudah kita lakukan. Semakin banyak cerita, semakin banyak hal yang barangkali bisa kita dapati. Juga harus sering mendengarkan cerita dari orang yang lain. Siapa tahu cerita kita kalah baik dengan mereka. Hal begitu.
Kalau kita kalah baik dengan mereka bukan berarti kemudian kita ngelokro, kita bisa dapat sesuatu dari cerita mereka. Tapi sisi yang lain, kalau cerita kita lebih baik, artinya kita dipakai olehnya. Suara kenabian itu ada di situ. Nah, profetis itu ada di situ, begitu. Gitu. Ya, luar biasa masukan-masukan untuk CD Bethesda ya Pak ya. Semoga CD Bethesda tetap bisa menjalankan amin. sesuai dengan misi dan misi yang sudah ada di CD Bethesda. Nah, satu kata Pak buat CD Bethesda. Oh, sebenarnya banyak kata loh untuk CD Bethesda. Satu saja Pak. Ya, jadi saya akan nyebutkan satu kata, tapi di balik kata itu ada banyak kata-kata yang lain sebenarnya. CD Bethesda, Nabi. Waduh, berat ini Pak. Iya, Nabi. CD Bethesda Nabi. Iya, Nabi. Dia adalah profet. Artinya di balik Pak? itu, ya dia petugas Tuhan. Dia harus baik. Dia keren. Nah itu kan makanya jadi banyak kata-kata kan. Dia keren, dia hebat. Dia melakukan dengan semaksimal mungkin. Yang dilakukan tidak pernah setengah-setengah. Itulah profet. Itulah Nabi. Jadi CD Bethesda apa? Nabi. Dia. Yeah. CD Bethesda Nabi. Teman-teman CD Bethesda, kita adalah Nabi. Gitu ya Pak ya. Oke, Pak Simon, sebelum kita akhiri obrolan kita hari ini, ada yang ingin disampaikan kepada Sobat CD Bethesda Pak? Baik, ya Sobat CD Bethesda yang saya hormati, saya kasihi, senang bertemu dengan Anda meskipun melalui podcast sekarang ini ya, tetapi saya merasa dekat dengan Anda. Komunikasi semacam inilah yang harus kita bangun. Tanpa Anda, sesungguhnya kami nggak akan ada gunanya. Tanpa Anda, sesungguhnya CD Bethesda itu ya diam saja. Nabi itu ketika tidak ada yang disuarakan, dia adalah nabi yang diam. CD Bethesda, Yakum, saya, Mbak Denny, dan semua teman-teman itu membutuhkan Anda. Bukan sebagai objek, tetapi Anda sebagai petugas-petugas baru. Anda nabi-nabi yang baru. Jadilah alat-alat Tuhan. Apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda, apapun profesi Anda, apapun masalah Anda, jika ditugaskan untuk menolong dan melakukan tugas-tugas, lakukan. Jangan ingkar. Itu aja. Luar biasa hari ini. Terima kasih banyak Pak Simon. Sudah bersedia sharing, ngobrol-ngobrol dengan kita tentang apa itu profetis, kemudian apa yang sudah dilakukan Pak Simon selama ini. Pak Simon, sehat selalu. Amin, amin. Ya. Dilancarkan dalam setiap kegiatannya. Amin, ya. Tetap semangat. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Ya. Sobat CD Bethesda, hari ini kita sudah banyak mendengar cerita tentang peran-peran profetis yang dilakukan oleh Pak Simon melalui Yakum. Yang ternyata peran profetis yang dilakukan oleh Pak Simon sebagai seorang pendeta, dosen maupun pengurus Yakum ini cukup banyak. Peran profetis bagi hamba Tuhan yang ditugaskan melaksanakan cinta kasih kepada sesama manusia dilakukan oleh Bapak Pendeta Simon melalui Yakum untuk bekerja di bidang kesehatan, baik melalui rumah sakit, pendidikan maupun layanan kesehatan masyarakat dan juga kemanusiaan. Banyak tantangan dan hambatan, tetapi dengan jiwa pelayanan, semua amanat yang diemban bisa dijalankan 100%. Terima kasih kembali lagi kami ucapkan kepada Pak Simon yang sudah meluangkan waktunya dengan banyaknya kesibukan hari ini, Pak. Semoga dengan senang hati. Ya Pak, semoga tetap sehat, semangat, amin, kemudian dilancarkan dalam menjalankan segala aktivitasnya. Baik Sobat CD Bethesda, terima kasih sudah bergabung di Community Development Bethesda Podcast. Sampai bertemu kembali di edisi-edisi selanjutnya, tentu saja hanya di Community Development Podcast. Saya Denny, pamit undur, salam sehat, tetap semangat menjalankan semua aktivitas, dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.